Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya perlu kita ketahui ya bahwa ya kehidupan modern, ya zaman yang modern, ya, era yang modern, ya di mana pada saat ini ya kita hidup ya dalam zaman di mana ya teknologinya sangat canggih ya, sangat maju. Ya, oleh karena itu pola hidup manusia ya terbagi menjadi dua, yaitu dunia nyata ya dan dunia maya. Ya, di mana dunia nyata adalah kehidupan yang nyata, sedangkan dunia maya adalah kehidupan yang bisa dikatakan ah, ada tapi tidak nyata. Ya, kehidupan yang bisa dikatakan kehidupan nomor dua, ya, sebutan bagi mereka yang berkecimpung ya pada dunia maya. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, ya dunia maya adalah sebuah dunia yang bisa dikatakan terhubung oleh teknologi, yang bisa dikatakan juga adalah dunia nomor dua, terutama pada generasi muda. Bukanlah dunia yang sesungguhnya, ya tetapi bagi para generasi muda, khususnya bagi orang-orang tertentu, individu-individu tertentu, dunia maya bahkan bisa dikatakan lebih penting daripada dunia nyata. Ya, jadi bagi para individu tertentu, ya, mereka justru lebih berkecimpung ya, pada dunia maya ya, daripada dunia nyata. Dan juga dunia maya sangat bergantungan pada teknologi. Ya, bisa dikatakan ya dunia maya adalah dunia yang dihasilkan oleh teknologi. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, ya ini sebuah adalah dampak atau efek dari evolusi teknologi. Ya, jadi semakin maju waktu, ya semakin berkembang suatu masa, ya maka teknologi juga akan semakin canggih, ya semakin tinggi. Ya, sehingga tidak mengherankan ya apabila muncul apa yang disebut dengan dunia maya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, ya bagi agama Buddha, ya kita bisa dikatakan tidak menolak ya akan sesuatu yang disebut dengan dunia maya. Ya, tidak ada dalam peraturan ataupun dalam sutta ya untuk menolak kehadiran apa yang disebut dengan dunia maya. Ya justru apabila diperlukan, ya apabila dibutuhkan, ya kita harus bisa menyesuaikan, ya menyesuaikan masa dan memanfaatkan dunia maya. Apalagi bisa dikatakan pada saat ini ya dunia maya sangat sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Ya, jadi apakah kita harus menghindari dunia maya? Ya sayang sekali tidak bisa. Ya, kita tidak bisa menghindari dunia maya ya karena ya seperti dikatakan dunia maya itu adalah dunia nomor dua ya dari dunia nyata. Ya, sehingga otomatis ya, apabila kita berkecimpung dalam masyarakat, ya maka kita tidak bisa menghindari apa yang disebut dengan dunia maya. Ya karena ya apabila dulu ya orang mengatakan manusia cuma butuh tiga hal, ya sandang, pangan, papan ya sebagai kebutuhan primer. Ya tetapi untuk masa ini ya saya berani mengatakan bahwa kebutuhan primer manusia itu meningkat. Ya tidak hanya sandang pangan papan ya tapi juga listrik dan internet. Ya, tanpa dua hal tersebut ya saya yakin ya kehidupan bagi setiap individu itu akan menjadi susah. Ya, oleh karena itu bisa dikatakan uh, listrik dan internet, ya internet itu adalah dunia maya sendiri, ya sudah menjadi salah satu bagian penting atau primer ya dari kehidupan manusia. Ya, jadi kalau ada
individu yang kurang dari salah satu hal tersebut, ya khususnya generasi muda secara mayoritas, ya maka dia akan merasa tidak nyaman ya pada hidupnya. Ya, jadi kita dalam Buddhis itu tidak menolak apa yang disebut dengan dunia maya. Hanya saja ya sangat disarankan ya untuk bisa membatasi diri ya sehingga tidak lupa dengan dunia nyata. Ya, ini yang menjadi sebuah problem ya bahwa ada individu yang saking fokusnya pada dunia maya, lupa pada realita atau bahkan dia eh, hidupnya ya pada kehidupan sehari-hari itu terfokus pada dunia maya ya sehingga tidak mau menerima kenyataan pada dunia nyata atau kenyataan pada realita. Ya ini yang menjadi problem yang muncul ya terutama pada generasi muda. Banyak sekali generasi muda yang bisa dikatakan hidup pada dunia maya ya, dan menolak apa yang ada pada realita. Sehingga ya mereka menjadi antisosial dalam realita. Ya, tetapi ya dia sangat sosial ya dalam dunia maya. Ya, ini banyak sekali bermunculan ya kasus-kasus seperti itu. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang harus dihindarkan ya Bapak Ibu saudara-saudari ya terutama para orang tua ya karena ya kasus-kasus tersebut ya banyak muncul pada generasi muda. Jadi ada beberapa generasi muda yang terjebak pada dunia maya ya sehingga ya bisa dikatakan dia tidak menerima realita pada dunia nyata. Ya, jadi ini yang perlu dihindari ya, khususnya untuk generasi muda. Ya, apabila kita melihat apa yang menyebabkan hal itu terjadi, ya, yang menyebabkan hal itu terjadi ya adalah kurangnya perhatian, kurangnya komunikasi, ya, dan juga para generasi muda lebih tertarik pada dunia maya ya dibandingkan dunia nyata. Ya karena memang banyak hal-hal yang bisa dilakukan di dunia maya ya daripada di dunia nyata dan juga kebebasan dalam berekspresi ya mengekspresikan diri, menginovasi diri yaitu lebih dominannya di dunia maya daripada di dunia nyata. Ya, oleh karena itu dunia maya terlihat lebih menarik ya daripada dunia nyata. Ya, jadi ini yang menyebabkan banyak sekali generasi muda yaitu memilih dunia maya ya daripada dunia nyata. Ya, karena dalam dunia maya mereka memiliki kebebasan untuk melakukan apapun ya diketahui atau tidak diketahui ya dan bahkan mereka memiliki kesempatan untuk memiliki nama yang menjadi terkenal, yang mendapatkan uang ya secara material ya atau juga ya mendapatkan pasangan. Ya jadi banyak keuntungan atau kelebihan yang bisa mereka dapatkan ya dari dunia maya dan juga dengan cara yang bisa dikatakan jauh lebih mudah. Ya, tetapi ya ini menjadi salah satu penyebab banyak sekali generasi muda yang bisa dikatakan terlalu terikat pada dunia maya. Ya, jadi para orang tua khususnya ya harus berhati-hati, ya, harus waspada kepada generasi muda. Ya, harus memupuk interaksi ya komunikasi pada generasi muda. Ya, apabila Anda tidak berkomunikasi kepada mereka, tidak memberikan perhatian pada mereka, ya maka para generasi muda ya itu akan justru terpuruk pada dunia maya ya dan juga ya dia akan terikat ya pada dunia maya. Ya apabila hingga dewasa ya dia tidak berubah dan tetap menolak realita, ya maka ini bisa muncul apa yang sesuai dengan topik ya game over.
Ya, kenapa? Karena dia lebih memilih hidup di dunia maya ya daripada dunia nyata. Ya, orang anak tersebut akan menjadi antisosial, ya, di mana sangat sulitnya untuk berkomunikasi ya sesama individu pada realita. Ya, jadi sekali lagi penyebabnya kenapa individu ya bisa tertarik atau lebih memilih dunia maya daripada dunia nyata, ya adalah kurangnya komunikasi. Ya, kurangnya komunikasi dan kurangnya perhatian, ya khususnya dari orang tua. Ya, ini yang bisa dikatakan salah satu penyebab utama kenapa anak-anak itu bisa dikatakan sangat kecanduan ya dalam bermain game, ya sangat kecanduan interaksi dalam dunia maya. Ya karena dalam dunia maya ya mereka lebih diperhatikan ya dan juga memiliki kebebasan ya dalam interaksi. Oleh karena itu orang tua harus menyeimbangkan ya komunikasi terhadap generasi muda ya sehingga mereka tidak menolak tidak menolak kehadiran realita dan juga bisa mengatur interaksi pada dunia maya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, apakah dalam Buddhis ada beberapa hal yang berkaitan dengan dunia maya? Ya, sayang sekali saya belum menemukan ya, karena kebetulan ya zamannya Sang Buddha itu internet belum ada. Ya, jadi tidak ada aturannya atau poin-poin yang bisa dikatakan mengingatkan kita untuk ya berhati-hati pada dunia maya. Ya, tetapi sekali lagi apa yang disebut dengan keterikatan, ya itu bukanlah sesuatu yang sangat disarankan. Ya, jadi sebagai umat Buddha ya pada akhirnya ya sangat disarankan untuk memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti contohnya adalah kehadiran pada dunia maya ya, kehadiran pada internet. Ya, Anda bisa memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari, apakah dalam bidang sosial, ya untuk berkomunikasi, atau dalam bidang ekonomi, atau bahkan dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Ya, kita bisa menggunakan aspek teknologi ya, seperti internet ya, atau dunia maya. Ya, tetapi hati-hati ya, jangan sampai berlebihan ya, sehingga tidak terlalu terikat pada dunia maya. Ya, sehingga masih bisa menerima apa yang disebut dengan realita. Ya, karena pada akhirnya ya dunia maya itu tidak lebih seperti ilusi. Ya, adalah sesuatu yang tidak nyata. Ya, sesuatu yang bisa dikatakan ya sangat temporary. Ya, bukanlah sesuatu yang realita. Ya, kita masih belum memiliki teknologi yang mendukung ya untuk membuat dunia maya menjadi realita yang mungkin beberapa abad kemudian ya, tapi untuk saat ini ya teknologi kita masih belum mumpuni. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari ya intinya ya manfaatkanlah ya dunia maya sebisa mungkin ya, seefektif mungkin, seefisien mungkin ya, tetapi hati-hati ya jangan sampai terlalu terikat pada dunia maya ya, karena pada akhirnya kita hidup di dunia nyata ya, kita hidup pada realita.